kepada kita. Amin. Karena kasihnya yang besar. Saudara harus ingat, kita harus ingat, kalau anaknya saja dia kasih kepada kita, masa yang lain tidak dia kasih? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu artinya satu, tidak dua, tidak 3 anaknya, tidak 5 anaknya, tidak 10 anaknya, tapi satu doang anaknya. Satu-satu itu saja anaknya, tapi dia bisa merelakan anaknya itu. Amin. 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 Karena kasihnya. Amin. Karena kasihnya supaya saya berubah. Amin. Supaya saya berdampak, supaya saya dipulihkan, supaya saya dibangkitkan, supaya saya berubah. Itu kelahiran Yesus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saya yang percaya. Kalau Yesus lahir tapi kita tidak percaya, sama juga. Ya, intinya juga percaya. Percaya, amin. Apa? Amin. Percaya. Amin. Kalau biasa-biasa saja dari tahun ke tahun, biasalah. Orang Kristen rayakan Natal, biasa. Ya, biasa. Kalau di kampung saya buat kambang layang lagi. Ya, capek. Tapi saya biasa selalu pikir saya, dulu saya tidak mengerti. Yang penting Natal ikat rambut 2, pakai pita merah, nanti baca liturgi, itu saja. Tetapi lama ke depan semakin usia bertambah dan dipilih menjadi hamba Tuhan, ternyata itu tidak berhenti di situ saja dampak daripada Natal. Ya, tetapi dampak daripada Natal itu beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Kalau kita coba bahas tidak binasa, binasa dari apa? Ya, binasa dari apa kita? Dilewatkan oleh Tuhan. Kalau dia tidak lahir, ya kita tidak ada apa-apanya. Begitu saja. Ya, tetapi dibilang di situ melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini yang penting, hidup yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang kekal. Kalau hidup untuk saat ini saja, mungkin Yesus tidak perlu lahir. Tapi kelahiran Yesus membawa hidup kita kekal, membawa hidup kita kepada pemulihan, membawa hidup kita kepada perubahan. Nah, ini yang menjadi inti daripada kelahiran Yesus, yaitu kasih. Kasih, ya, kasih. Jadi saya mau untuk kita menyelesaikan tahun ini, tinggal berapa hari di tahun 2021 ini, bebaskan Tuhan bekerja di hati kita, ya. Itu tergantung kita, ya. Sebesar mana Tuhan mau bekerja memberkati saudara, sebesar itulah hati kita. Amin. Jadi saya mau tahun 2022 ekonomi saya nggak seperti ini, akan naik lebih tinggi, akan naik lebih tinggi. Bagaimana saya bisa pergi kepada keluarga saya nggak bisa memberkati? Saudara tahu, saya memberkati mama saya hanya 500.000, kecil. Kalau sama untuk tahun depan, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Masa sama mamanya 500.000? Karena itu, tapi saya berdoa kepada Tuhan, maka ini menjadi inti daripada firman Tuhan, bahwa Yesus lahir membawa perubahan. Amin. Supaya tahun depan, saya tidak memberi mama saya hanya 500.000. Saudara tidak hanya bisa memberi 20.000. Saudara tidak hanya memberikan, oh maaf saya tidak bisa beri, atau kita mau menghimbau orang untuk berbelas kasihan kepada kita. No. Kalau Pak Adi bisa seperti itu bawa anaknya, masa dia? Emangnya Tuhan dia beda dengan Tuhanku? Sama. Tuhannya Pak Adi dengan Tuhannya kita sama, yang lahir. Tetapi mengapa dia bisa seperti itu? Mengapa dia bisa seperti itu? Mengapa saya hanya bisa seperti ini? Ini pertanyaan saya kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita menjadi apa? Itu menjadi celah untuk si iblis. Dinikmati saja berkatnya, gak bagi-bagi. Ini iblis. Orang lain
apa? Apa biasanya bahasa itu? Sirik. Banyak itu. Orang lain menikmati di Amerika, orang-orang di sini, alah, nggak dibagi-bagi. Nah, ini kadang-kadang iblis. Taruh jangan di Amerika dulu, di kita juga ada. Alah, kok kayak gitu? Ke Jakarta. Jemaatnya nggak diperhatikan, pasti ada. Haleluya. Pasti ada seperti itu. Tetapi itu adalah celah daripada si iblis. Saya langsung nangkap. Kalau orang lain bisa menikmati seperti itu, Tuhan dia nggak beda kok dengan Tuhan saya. Ya. Yang membuat dia tidak bisa kerja dengan saya karena ada sesuatu yang nggak beres, yang perlu dibereskan. Amin. Ada yang nggak beres. Tuhan itu pasti bisa kerja. Dia suci, dia kudus, dia berkuasa. Dia dari dulu sampai sekarang sampai selamanya tetap sama. Tapi mengapa dia tidak bisa bekerja? Untuk bekerja seperti orang kepada orang lain dan kepada saya. Mengapa? Karena masih ada yang harus saya bersihkan, masih ada yang harus saya potong, masih ada sampah di hati saya, masih ada duri di hati saya, masih ada apa itu yang bau-bau di hati saya. Yesus kan nggak bisa tinggal di hati yang seperti itu. Yesus hanya mau tinggal di hati yang siap, hati yang bersih. Bagaimana hati kita bisa bersih? Dengan firman. Hanya lewat firman hati kita, hidup kita bisa menjadi bersih. Maka itu izinkan firman Tuhan dan imanmu sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Amin. Iman yang sungguhan, jangan iman yang enggak sungguhan. Selama kita tidak iman yang sungguhan, dapatnya receh. Tetapi kalau iman kita yang sungguhan, dapatmu yang sungguhan, dapatku yang sungguhan. Amen. Tapi kalau imanku tidak sungguhan, dapatku pasti yang gak sungguhan. Tapi kalau imanku aku letakkan kepada Tuhan dengan sungguhan, pasti. Amen. Saudara tahu, waktu saya pulang tadi ke rumah, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, uangku benar-benar habis. Saya pergi ke Jakarta hanya 2.600.000 di rekening. Padahal berangkatnya aja udah berapa. Terus saya bersih-bersih rumah saya. Mereka bapak dengan kita juga bersih mobil gitu ya. Dan Tuhan, aku gak ada uang loh Tuhan. Gitu. Aku ngomong sama Tuhan. Gitu. Lalu aku tidur karena capek. Terus aku teringat ya, aku mau khotbah, aku mau renungan gitu. Terus langsung teringat dengan Yesus lahir membawa perubahan. Terus saya baca WA saya, ada titipan berkat gitu. Gak lama kemudian saya langsung semangat. Saya langsung ambil satu biji, saya sapu halaman, bersih-bersih. Oh, ini ada titipan berkat dari siapa gitu ya. Ada 2 orang yang mau. Ternyata udah dipanggil, udah telepon karena saya tidur mungkin. Tapi saya tidak tahu dari siapa titipan berkat itu. Semangat saya, memang kalau berkat ada semangat ya. Iya. Manusiawi. Sapu-sapu. Tapi tetap saya itu ada berkat dengan ada berkat tak bersih saudaraku ya. Tapi karena tadi masih capek gitu, juga saya tidur dulu gitu. Terus saya sapu rumah saya, sapu halaman juga. Saya beres-beresin sepatu-sepatu gitu. Nggak lama kemudian saya bakar sampah di belakang. Saya dengar ada orang bapak yang buka pintu ngantar titipan berkat kepada Ibu Marbun. Saudaraku, berkatnya dari mana? Jauh dari Amerika. Itu Tuhan. Kalau saya ngomong dengan Tuhan, berkatnya datang dari Tuhan. Tapi kalau saya gosip-gosip, gak ada artinya. Haleluya, praise Lord. Di situ saya diajari Tuhan. Saya itu tulus. Saya rindu mama saya. Saya rindu adik-adik saya. Sebenarnya tarik-menarik antara pergi dengan tidak pergi. Tapi lebih kuat pergi, kata Tuhan di hati saya. Pergi. Maka langsung orang udah 1 harian. Gimana ya perginya? Saya diam saja.
Karena saya lagi koneksi sama Tuhan. Saya nggak bisa bilang enggak, nggak bisa saya bilang tidak, nggak bisa saya bilang pergi, karena saya sedang berseru dengan Tuhan. Ujung-ujungnya pergi, baru kami WA. Ayo kita pergi, seperti itu. Karena memang semua di dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan nggak bisa memutuskan tanpa Tuhan. Putuskan semuanya karena Tuhan. Amin. Kalau saya putuskan oleh karena keinginan saya tidak akan pernah menikmatinya. Tapi kalau saya memutuskan bersama dengan Tuhan, walaupun itu tantangan, pasti saya bisa menikmati. Walaupun itu kekurangan, tapi karena saya memutuskan karena Tuhan berkata pergi, pasti saya juga bisa menikmati. Ini indahnya kelahiran Yesus. Amin. Ini momen kelahiran Yesus. Ini yang sangat menarik. Saya bersyukur kepada, bukan tentang berkatnya, tapi bagaimana kita bisa membawa hidup kita itu kepada Tuhan. Kalau kita kait-kaitkan dari tahun 2019 sampai 2020, 2021 yang lama, otomatis yang baru tidak akan pernah lahir dalam hidup kita. Karena kita belum membuang yang lama. Kita mendendam terus yang lama, otomatis yang lama tetap bertimbun dan yang baru tidak bisa hadir. Amin. Itu sebabnya mulai membuang yang lama. Amin. Amin. Lepaskan yang lama. Apa saja pun itu yang lama itu. Mungkin itu menurut kita itu tidak layak untuk dibuat kepada kita. Tetapi karena itu sudah terjadi dan itu sudah melukai hati kita, itu sudah membebani hidup kita, bagaimana supaya itu bisa lepas dari hidup kita? Ada solusinya, saudaraku. Solusinya apa? Kelahiran Yesus. Datang sama Yesus. Yesus, engkau kan sudah lahir. Ini yang saya rayakan. Lahirlah di hidup saya. Tolong lahir di hati saya. Tolong lahir di dalam pergumulan saya. Amin. Tolong lahir di dalam tabiat saya. Lahir dalam kebiasaan saya. Supaya berdampak kelahiran-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Saya sedang berdoa ini supaya kelahiran Yesus juga dampaknya kepada saya menjadi ibu yang lebih lemah lembut. Saya doakan ini sama Tuhan. Apa ya Tuhan? Apa lagi? Saya doa juga kelahiran Yesus juga membawa perubahan untuk putri saya, untuk anak saya, untuk pelayanan saya. Tapi izinkan pribadimu lebih banyak kita bawa kepada Tuhan. Pribadi kita lebih banyak kita bawa kepada Tuhan. Kalau lepas pribadi kita banyak kita bawa kepada Tuhan, pastikan saudaraku, engkau akan mengalami peningkatan demi peningkatan yang bisa Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Kalau saya mengalami perubahan, otomatis saudaraku, anakku juga mengalami perubahan. Otomatis juga rumah tanggaku akan mengalami perubahan. Amin. Tapi kalau saya berkata, sudahlah, memang sudah beginilah, ya begitulah. Tetapi kalau kita percaya, amin. Kalau masih percaya, amin. Di sini tadi dibilang percaya, pasti terjadi. Amin. 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 Jadi intinya malam ini yang Tuhan ingatkan, Yesus lahir membawa perubahan. Amin. Perubahan sebesar apa? Itu tergantung saya. Amin. Amin. Mau yang besar, buka selebar-lebarnya. Amin. Mau yang besar, lari kepada Yesus yang sudah lahir. Yes. Amin. Dia sedang membawa pundi-pundi. Amin. Dia sedang membungkus. Ada kado yang spesial. Amin. 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 Dia sedang membuat sesuatu yang menarik. Amin. Oh Tuhan. Jangan sampai itu harus diantar ke orang lain karena saya tidak siap. Saya masih ada dendam. Saya masih ada sakit hati. Saya masih ada kepahitan. Ujungnya bingkis
harus pindah ke orang lain karena saya tidak siap. Tapi malam ini, seperti apa rema yang Tuhan katakan, kelahiran Yesus membawa perubahan. Amin. Itu terjadi di hidupku, terjadi di hidup Bapak Ibu semuanya, terjadi buat kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Ini yang menjadi khotbah renungan kita pada malam ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang menjadi firman Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita tundukkan hati kita kepada Tuhan.